Bapak, dan nanti yang akan melanjutkan Bapak Pendeta Paulus Malima. Kami naikkan syukur kami Tuhan dan hormat kami kepadamu. Hari ini adalah Rosh Hasanah, hari peniupan sangkakala atau peniupan nafiri, di mana firman berkata akan ada nafiri terakhir yang ditiup dan Tuhan akan datang. Oleh sebab itu Tuhan, bila setiap kami boleh berjaga-jaga karena 7 hari raya daripada Israel ini adalah merupakan satu patron di mana umat Tuhan seharusnya memahami dan mengerti akan hal ini. Dan kami bersyukur karena kami sudah kurang lebih hampir 10 tahun ini kami mengadakan perayaan-perayaan yang diadakan oleh bangsa Israel juga. Terima kasih Bapak, bagimu pujian, hormat, kemuliaan, kebesaran, dan keagungan. Kami mematahkan setiap nama sihir, maut, kematian. Kami patahkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Semua tutup atau penyembahan berhala apapun itu, sebab kami patahkan, kami tolak dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, inilah tema daripada firman Tuhan. Kita mengucap syukur hari raya peniupan nafiri, Jewish Happy New Year 5785. Tahun ini adalah tahun P. P itu mulut, ya. H itu jendela. Jadi Tuhan, ya, ini adalah tahun di mana Tuhan itu membuka jendela. Ada angin segar, ada kasih karunia, ada kemurahan dan pewahyuan daripada Tuhan yang akan datang. Saudara, ini saudara harus tahu dan memahami akan hal ini. Kemudian ya, dalam kalender Israel atau Yahudi kita sedang memasuki tahun baru, ya. Tahun baru, tahun P, ya. Kita tinggalkan satu dasawarsa, satu dekade, yaitu tahun Ayin, ya. Ayin yang artinya adalah mata, dan kita memasuki satu dekade, yaitu tahun baru P yang artinya mulut. Semilar dari mulut adalah nafas, ucapan, dan perkataan. Kemudian, mana bisa ya? Coba diklik saja. Iya, saudara ini, ya. Jadi satu dekade, 10 tahun, ya. Terus ya, diklik saja karena nggak bisa di sini. Harusnya bisa. Ya, saudara, kalau kita lihat dalam Mazmur 19 ayat 1 sampai 4 itu memberitakan pekerjaan tangannya, meneruskan kepada hari, malam, lalu menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada lagi berita, tidak ada lagi kata, suara mereka tidak terdengar, tetapi gema, ya, mereka terpencar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Jadi perkataan kita itu bergema. Nah, saudaraku, yang jadi persoalan adalah kita kurang untuk memperkatakan yang bergema. Jadi sementara di alam nyata ini, di atmosfer alam nyata ini, suara-suara lain, ya, yang bergema. Nah, saudara, itu yang perlu, ya. Jadi hidup dan mati ini dikuasai oleh lidah tadi. Itu kan oleh lidah, siapa yang mengembangkannya akan memakan buahnya. Kemudian perkataan kita itu adalah benih yang kita tabur, tiba saatnya akan bertumbuh dan menghasilkan buah. Nah, saudara, ini adalah 7 hari raya Israel, ya.
yang sudah digenapi itu 4. Jadi Paskah atau Passover, Yom Pesach, ya di situ Tuhan itu disalib dan mati di atas kayu salib. Lalu kemudian hari raya roti tidak beragi, unleavened bread, yaitu Yom Hamasot, ya. Tuhan itu dikubur, lalu dia dimasukkan ke dalam gua. Kemudian buah sulung atau first fruit ini adalah Bukirim atau Yom Sibrat HaOmer. Ini adalah Tuhan itu, saudaraku, bangkit dari kubur. Kemudian yang keempat Pentakos atau Savot, ya, itu adalah kalau di dalam perjanjian lama itu adalah turunnya Taurat, ya, Musa. Dalam perjanjian baru itu adalah turunnya Roh Kudus. Nah, itu 4 itu sudah digenapi. Yang kelima, 6, dan 7 ini yang belum, yaitu hari raya Sangkakala atau peniupan nafiri atau trompet, ya. Itu yang terkenal dengan nama Rosh Hashanah, yaitu tahun baru Israel, ya, atau Yom Teruah. Saudara, ini juga bisa berbicara tentang kedatangan Tuhan. Kemudian yang berikut adalah pendamaian di Atonement. Itu adalah Yom Kippur, ya. Yom Kippur itu, saudaraku, pendamaian, di mana ini adalah patron daripada setiap orang percaya. Itu hari raya pendamaian. Jadi mereka berdamai dengan Tuhan. Dan yang ketujuh adalah Pondok Daun atau Tabernakel yang kita kenal dengan Sukkot, ya. Sebenarnya Sukkot ini identik juga dengan Natal seperti ini. Dan saudara, nah ini adalah 7 hari raya Israel. Tinggal 3 yang belum digenapi. Nah, untuk khususnya untuk di nafiri ini, nafiri yang itu ada nanti nafiri terakhir. Kemudian yang berikut, saudara, tadi sudah. Kemudian ini adalah patron kedatangan Tuhan mengacu kepada 3 hari raya dalam Imamat pasal 23 yang belum digenapi, yaitu peniupan nafiri atau Rosh Hashanah yang kita rayakan hari ini 2 Oktober 2024. Kemudian hari raya pendamaian atau Yom Kippur yang kita rayakan nanti tanggal 12 Oktober 2024, dan hari raya Pondok Daun, ya, itu kita rayakan pada tanggal 17 Oktober 2024 yang kita kenal dengan nama Sukkot atau Happy Sukkot. Kemudian yang berikut adalah hari raya peniupan nafiri atau Rosh Hashanah, Jewish Happy New Year 5785. Saudaraku, itu adalah hari ini. Nah, menurut penanggalan Yahudi itu tahun P itu kita mulai dari 5780, ya, itu adalah mulut, itu nafas, ucapan, perkataan. Sebenarnya ini adalah profetik, ya, profetik seperti itu. Kemudian 5781 P Alef itu mulut Tuhan mengajar, P Bet itu mulut Tuhan itu membangun bait suci, ya, iman, ini berbicara tentang iman. Kemudian Peh Gimel itu adalah ucapan berkat. Kemudian Peh Dalet itu adalah Tuhan membuka pintu, ya, di mana era baru dan musim baru itu sudah tiba. Kemudian sekarang ini PH itu adalah Tuhan membuka, ya, mulut jendela, yaitu angin segar, kasih karunia, kemurahan dan pewahyuan itu terjadi. Jadi cuma itu saja yang perlu saya sampaikan, dan saya minta Pak Maripa untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Di mana Pak? Masih di kamar mandi. Iya, jadi saudara, saya tidak lama memang menyampaikan ini karena ini sebenarnya hanya prolog saja untuk saudara tahu bahwa Rosh Hashanah itu harus kita lakukan. Kenapa kita lakukan? Karena akar kita itu adalah Israel. Kita tidak mengakar kepada Arab, ya toh? Jadi kalau orang bilang selalu berkata kembali kepada Alkitab, back to the Bible, kembali kepada akarnya, yaitu akar kita adalah Israel, ya, Yahudi seperti itu. Nah, sekalipun orang Yahudi itu tidak semuanya percaya daripada Tuhan Yeshua HaMashiach, hanya berapa persen saja yang percaya. Tetapi saudaraku, akar kita itu adalah
Yahudi. Jadi Yesus itu adalah orang Yahudi. Keselamatan itu berasal dari orang Yahudi, bukan orang Arab, bukan orang Belanda, bukan orang Barat, itu bukan. Tapi keselamatan itu berasal dari orang Yahudi. Jadi seperti itu. Nah, saudara, back to the Bible, kembali kepada Alkitab, itu berarti kita kembali ke akarnya, yaitu Israel. Seperti itu. Mengapa kita merayakan? Kita merayakan ini dengan sukacita. Kalau nanti minggu depan ada hari raya perdamaian, itu saudara berdamai ya, dengan Tuhan. Jadi dalam 1 tahun ini apa saja yang jadi persoalan dalam hidup saudara, saudara berdamai dengan Tuhan. Dan yang terakhir nanti Sukot ya. Kita merayakan Sukot, saudara, itu hari raya Pondok Daun, di mana orang Israel itu membuat pondok-pondok ya, seperti orang Papua ini buat pondok-pondok gitu, lalu pasang musik, pasang lampu, nah seperti itu. Tapi kalau orang Israel dulu buat pondok, lalu anak-anak mereka diundang, mereka menceritakan perjalanan kesengsaraan bangsa Israel itu dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Mereka cerita, dan anak cucu mereka itu tahu dan memahami sampai hari ini ya. Tetapi kalau di Papua mereka bikin pondok, pasang musik, tapi mereka angkat botol, kan begitu toh, bedanya jauh sekali. Mereka angkat botol. Saudara tahu angkat botol? Gitu. Angkat botol itu yang ceper ya, seperti itu. Jadi bedanya di situ. Jadi kalau di Israel itu Pondok Daun itu mereka betul-betul mereka pesta ya, pesta karena mereka itu hasil panenan mereka yang melimpah, mereka pesta dan mereka mengundang anak-anaknya untuk menceritakan bagaimana penderitaan bangsa Israel sampai masuk ke tanah Kanaan. Bahkan suku-suku mereka pun mereka tahu mereka berasal dari suku mana, dari 12 suku itu mereka tahu. Jadi kalau dibilang silsilah, saudara, kalau dibilang marga, itu Israel nomor 1. Nomor 2 itu Cina. Cina itu nomor 2. Tidak tahu kalau orang Jawa itu tidak ada nomornya, ya toh. Orang Toraja, Batak mungkin masih ada nomornya. Oh, tapi orang Papua masih ada nomornya, itu saya tidak tahu nomor berapa. Tapi kalau Israel itu dia tahu bahwa kalau namanya ini keturunan dari ini, dia tahu. Ya, dari suku Ruben, dari suku Benyamin, dari suku Yehuda, ini mereka tahu. Nah, itu hebatnya Israel. Jadi seperti tadi, 7 hari raya Israel itu 4 sudah digenapi, yang 3 itu belum, yaitu peniupan nafiri atau Rosh Hashanah. Karena 1 hari nanti akan ada hari raya di mana nafiri itu ditiup, itu Tuhan akan datang dari surga. Jadi dalam 1 Korintus pasal 15 ya, itu dikatakan Tuhan akan turun dari surga dan bersama dengan orang-orang kudusnya di awan-awan, lalu mereka nanti akan datang menjemput kita, dan setelah itu akan turun kembali untuk memerintah 1000 tahun di bumi bersama dengan Tuhan Yesus Halmasya. Dan itu semua ada ayatnya dalam 1 Korintus pasal 5 ayat yang ke 15 ayat 51. 1 Korintus pasal 15 ayat 51, 52, 53. Seperti itu. Nah, itu nafiri terakhir. Itu satu rahasia di mana akan ada nafiri terakhir. Lalu hari raya pendamaian, saudara, kemudian yang berikut adalah Sukot atau hari raya Pondok Daun. Itu yang hari raya Pondok Daun juga terkenal dengan nama tabernakel. Tabernakel itu artinya kandang. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara Sukot itu identik dengan Natal. Jadi puji Tuhan, saya persilakan Pak Maripa. Mari Pak, Bapak lanjutkan. Inilah kebenaran firman Tuhan yang akan dilanjutkan oleh Bapak Pendeta Paulus Maripa. Karena beliau besok akan berangkat, dan hari ini saya minta khusus untuk melayani kita firman Tuhan.
tundukkan kepala, kita berdoa. Kami tunduk di hadapan-Mu Bapa, dan kami memberikan hormat kami yang tertinggi, serta mengundang Engkau ada di tengah-tengah kami Bapa. Biarlah kami boleh merasakan roh kami peka untuk melihat dan merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Bapa, selagi roh-Mu ada dalam kehidupan kami patut untuk menaikkan puji dan syukur kami dan menyatakan bahwa Engkau sangat baik, amat baik, dan terlalu baik untuk kami Bapa. Biarlah roh-Mu tidak jemu-jemu untuk menuntun kami agar tidak salah jalan. Dengan demikian kami adalah sempurna sebagai cipta dari tangan-Mu. Terima kasih Bapa untuk malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Ya. Terima kasih Pak Gembala dan Ibu Gembala untuk waktu yang diberikan kepada saya. Tadi kita mengangkat satu pujian seperti rusa merindukan apa tadi ya? Merindukan air. Air apa sungai? Air. Seperti rusa merindukan air. Coba lagu. Seperti rusa yang tadi kita nyanyikan. sungai. Air ya Bu. Seperti rusa merindukan air. Bisa nggak kalau kita ganti seperti sapi merindukan air? Atau kambing merindukan air? Kan sama-sama makhluk yang membutuhkan air kan? Nah, tapi begitulah yang menciptakan lagu itu memang dituntut untuk tidak salah, bahwa rusa itu berbeda dengan binatang-binatang lain kalau haus. Kalau binatang-binatang yang lain masih bisa bertahan, tapi kalau rusa sudah merindukan air, dia sudah haus. Sepak terjangnya sangat luar biasa. Berbeda. Dia berani menembus, menerobos sekalipun ada bahaya di depan. Menurut Alkitab, kalau rusa sudah merindukan air itu, dia berlari, dia mencari. Oleh karena panas teriknya matahari membuat keringatnya itu bau. Ketika dia udah berkeringat bau, angin datang bertiup, sehingga baunya itu terbawa angin, dan binatang lain seperti raja hutan itu sudah tahu dia ini ada mangsa, hanya dengan bau keringatnya ya yang dibawa angin. Tapi si rusa ini yang sangat merindukan air itu, dia nggak peduli, dia berlari. Kalau dia menemukan air itu, dia lompat masuk, dia minum sepuas-puasnya. Setelah dia minum, keluar dari air itu, dia sudah tidak takut lagi bahaya. Kenapa? Karena bau keringatnya sudah hilang. Sehingga binatang raja hutan tadi yang sudah menanti-nanti kok tiba-tiba kehilangan jejak. Wah, begitulah kalau Bapak Ibu orang-orang yang berlindung 100% dalam Tuhan, mereka tidak akan takut bahaya apapun dalam dunia ini. Ya.
Firman Tuhan sudah mengatakan, serahkan hidupmu kepada Tuhan, percaya kepadanya dan jangan bertindak. Ia akan munculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Jadi kalau hidup kita ini sepenuhnya sudah kita serahkan dalam tangan Tuhan, Tuhan akan bertindak. Tuhan akan bertindak untuk kita. Tapi ini oleh karena hubungan kurang intim dengan Tuhan, akhirnya bimbang dan keraguan itu muncul seperti gelombang laut. Tuhan gak mau kalau hidup kita seperti gelombang laut, harus kokoh seperti batu karang yang teguh. Begitu. Kalau Bapak Ibu membaca, merenungkan dan menyimpan firman Tuhan itu, firman Tuhan itu akan menjadi tiang awan dan tiang api untuk menuntun kita untuk tidak salah jalan. Bapak Ibu, barometernya dunia ini adalah di Timur Tengah. Tahu nggak Bapak Ibu apa yang sedang terjadi sekarang? Luar biasa, saya mengikutinya, luar biasa. Barometernya dunia ini ada di Timur Tengah. Apa yang sedang terjadi? Maka daripada itu, kita melihat, kalau Bapak Ibu ikuti melihat beritanya, hari ini lebih parah lagi, bergejolak terus. Awal mulanya dari sana manusia pertama, apakah akan kembali berakhir sana? Kita lihat hari-hari ini sedang hampir tiap hari ada gempa terjadi di mana-mana, hampir tiap hari gempa. Dan banyak tanda-tanda lain sudah digenapi. Ada yang sudah digenapi, ada yang sedang digenapi, dan ada yang akan digenapi. Karena itu berjaga-jagalah seperti yang saya katakan tadi, bahwa seperti pujian yang kita nyanyikan, seperti berusaha merebut air, begitulah jiwa kita hendaknya merindukan. Nah, ketika saya berada di Kalimantan, waktu terjadinya perang antara Dayak dan Madura, sungguh mencekam. Ya, sungguh mencekam. Karena sudah diperingatkan beberapa kali, akhirnya terjadilah itu. Saya tinggal di rumah orang Dayak. Mobil-mobil yang turun dari Malaysia itu di stop oleh orang-orang yang berpita merah, orang Dayak itu. Penciuman mereka itu sangat tajam sekali. Ya, kulit saya juga hampir sama dengan mereka, tapi untung tidak salah cium mereka. Wah, itu perempuan-perempuan hamil itu langsung dibelah sama mereka. Ada yang bawa kepala, ada yang bawa kaki untuk disop. Dan saya makan satu piring dengan mereka itu, tapi saya tidak makan dari manusianya, tidak. Tapi piring-piringnya kan habis. Artinya penciuman mereka itu sangat tajam sekali. Demikian saya katakan bahwa seperti pujian tadi, seperti rusa merindukan air. Kalau kita ganti dengan seperti sapi atau kambing merindukan air, udah nggak cocok lagi. Karena bedanya antara binatang lain dan rusa itu, hausnya itu berbeda. Kalau rusa itu sudah merindukan air, apapun ada di depannya bahaya begitu. Saya ulangi, ketika rusa itu lari panas terik, ketika keringatnya itu dibawa sama angin dan terciumlah sama binatang-binatang lain yang sedang mau memangsa.
Tapi rusa yang betul-betul sudah perlindungan air, dia tidak perlu dia terobos begitu jumpa air, dia terjun minum sepuas-puasnya. Begitu dia keluar sudah tidak takut bahaya dia, karena penciumannya sudah hilang, tidak terdeteksi lagi dari sama binatang-binatang lain. Demikianlah kalau kita itu ada di dalam Tuhan, kita tidak dapat jalan sendiri. Dunia ini kacau balau. Karena itu biarlah kita merasakan bahwa setiap saat, setiap detik kita harus merasakan bahwa kita berdampingan dan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Yang saya katakan bahwa dunia ini barometernya adalah timur tengah, sedang bergejolak hari-hari ini. Dengan tanda-tanda lain, apakah kita peka untuk mendengarkan suara ini? Apakah saat-saatnya sudah dekat? Kita perlu waspada, kita perlu berjaga-jaga. Bapak Ibu sekalian yang saya sedang bilang, ketika saya berada di Nabire, karena saya merasakan bahwa hidup ini hampir setiap hari terjadi mujizat terus. Hari-hari ini selama saya ada di Serui dan di Biak ini, tengah malam waktu tidurnya enak-enak itu, saya pasti dibangunkan. Saya mulai teriak. Yang dulunya tidak bisa, sekarang bisa. Dan pada saat kita dibangunkan itu jangan padamkan roh. Langsung kita akan respon, dan semakin hari kita akan semakin jeli dan peka untuk mendengarkan suara Tuhan. Bapak Ibu, waktu saya berada di pedalaman di Nabire, sekitar jam 12 malam, hujan, angin, ada 2 orang datang gedor kamar saya. Pak, bangun Pak, tolong doakan, kami punya pekerjaan udah 3 tahun, kami kerja nggak ada hasilnya. Saya pakai baju rompi, pakai celana, pakai sepatu boot, air hujan, saya masuk dalam perut bumi. Berapa jauh, berapa kilo, saya masuk. Dan saya berdoa, pada saat itu saya berdoa, saya merasakan kehadiran Tuhan. Langsung saya berdoa, Tuhan kasihani mereka yang sudah berjerih payah bekerja, bukakan jalan untuk mereka. Setelah amin keluar, langsung dapat mimpi. Sebuah kolam ikan mas bermain-main. Saya ceritakan sama mereka. Mereka bilang, Pak, nanti kalau kami panen, kami akan undang Bapak. Ini bukan panen kelapa, bukan panen padi, panen emas. Nanti akan kami undang Bapak. Oh, begitu 2 minggu kemudian panen, mereka berkilo-kilo mereka angkat. Tapi mereka tidak undang saya. Lupa mereka harta karun kan. Tidak lama kemudian saya balik lagi. Apa yang sedang terjadi? Peperangan yang dahsyat, saling mau bunuh-bunuhan di situ. Wah, mencekam. Langsung diinformasi. Besok pagi-pagi jam 5 semua sudah kumpul di lapangan, Eli akan datang evakuasi. Saya pun siap mandi. Saya seperti dituntun oleh roh. Saya pergi ke wing 2 atas, mereka di wing 1. Saya naik wing 2. Helikopter itu datang, turun di wing 2, hanya saya sendirilah yang diangkat sama Eli berangkat. Apa enggak itu mujizat? Karena saya pernah mendengarkan suara. Kedua kali ada pesta bakar batu. Ini
ada dua abang beradik ini orang-orang Papua yang hebat di sana, besar-besar baru, tapi mereka bermusuhan. Yang undang abangnya, tahu-tahu adiknya sakit hati. Setelah selesai acara bakar batu, saya mau pulang, nggak bisa, adiknya mencegah. Seperti bapak gembala, besar, lebih besar lagi. Bapak jangan coba-coba naik dari saya ya, kalau bapak naik nanti bapak dibuang di hutan ini. Gak main-main. Orang Kristen. Wah, tidak ada yang berani buka mulut. Gak ada yang berani, takut semua. Jadi saya sudah menunggu di 99. Di situ pusatnya polisi. Di situ. Di 99 dijadwalkan Eli akan mendarat di 99. Saya sudah tunggu di 99, ini Bapak pun sudah tunggu di 99 dengan tongkatnya supaya saya jangan naik. Dan saya besoknya harus jadwal saya khotbah di Manado. Ya sudah, kalau nggak bisa naik bagaimana? Udah takut semua orang sama dia, polisi pun takut sama dia. Eli yang dijadwalkan untuk turun di 99, bagaimana Eli itu bisa turun di 45? Oh, ini bapak yang besar ini, yang pegang tongkat ini, yang mau buang saya di hutan itu, mengamuk dia. Kenapa ini Eli turun di 45? Dia mulai pakai tongkatnya, dia mulai berlari turun gunung untuk kejar Eli itu. Begitu dia baru tengah jalan, Eli itu terbang lagi, terbang terus datang ke 99, duduk dekat saya. Ayah saya sendiri yang naik lagi. Saya bilang selamat tinggal Pak. Mujizat lagi. Tiba-tiba saya mendengarkan satu suara, kirim kepada seorang pendeta itu uang 1 juta. Saya cepat bertindak, saya kirim. 2 minggu kemudian anaknya telepon dan nangis-nangis, bapak udah masuk rumah sakit, udah apa. 10 hari langsung dia meninggal. Saya tidak terlambat. Kita harus peka mendengarkan suara Tuhan. Ya, karena itu Bapak Ibu, selama dari tahun 1982 saya melayani. Wah, perjalanan saya itu penuh dengan lika-liku. Tapi kalau sampai hari ini bertahan, karena hidup saya sepenuhnya ada dalam tangan Tuhan. Biar kota, pelosok, desa, sampai penjara, kemana-mana, saya hanya menyerukan supaya semua manusia bertobat. Kita lihat Matius 25, 1-13. Matius 25. Berjaga-jaga. Matius 25, 1-13. Pada waktu itu al-kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya lalu pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak bawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga mengantuk, lalu mereka semua lalu tertidur. Pada waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Kata gadis-gadis yang bodoh kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu, sebab pelita kami hampir padam. Tapi gadis-gadis yang bijaksana itu menjawab, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan juga untuk kamu. Lebih baik kamu pergi pada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi pada waktu mereka sedang pergi membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain dan berseru, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tapi yang menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, karena kamu tidak tahu akan hari maupun akan saat. Jadi jangan Bapak Ibu pikir hidup ini santai-santai aja.
ziarah di Israel, sampai di sana dia meninggal. Waktu dia mau pulang diperiksa, ternyata darahnya darah Benjamin. Ya, akhirnya Israel mau tahan, tapi keluarganya di Papua juga tidak mau memberikan. Akhirnya dibawa pulang dan dikuburkan di AB sana, di AB. Ya, jadi mereka yang ada dalam perlindungan Tuhan, mereka pasti untuk mendengarkan suara Tuhan. Hendaklah kita menjadi gadis-gadis yang bijaksana, menyiapkan pelita kita, juga menyiapkan minyak dalam buli-buli, agar pelita kita tetap menyala-nyala untuk menanti-nantikan Tuhan. Karena dengan tanda-tanda yang kita lihat ini, barometernya dunia ini, Timur Tengah hari-hari ini bergejolak. Dan kita lihat di YouTube hampir setiap hari ada gempa. Kalau kita juga tidak peka mendengarkan suara Tuhan itu, kita tidak bergaul intim dengan Tuhan itu, maka jangan menyesal kalau suatu terjadi kepada kita dengan tiba-tiba. Kiranya Tuhan berkati. Mari kita angkat satu pujian, zaman sekarang berjaga-jaga. Ayo kita sama-sama pergi. Haleluya, haleluya. Saya tidak lama-lama. Hari ini saya sekalian mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang sudah memberikan tumpangan untuk saya tinggal sudah cukup lama dan memberikan makan minum saya. Saya doa hanya Tuhan Yesus memberkati. Ya, zaman sekarang berjaga. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Menyiapkan pelita dan minyaknya Tuhan Yesus. Biarlah kami punya roh tetap menyala-nyala untuk melayani, dan biarlah roh kami peka untuk mendengarkan suara-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk malam hari ini. Hamba sekali lagi berdoa untuk Bapak Gembala, Ibu Gembala, supaya Tuhan memberkati, jaga dan melindungi, berikan kekuatan dan kesehatan. Kami berdoa juga untuk jemaat ini, Tuhan memberkati. Kami rindu lawatan Tuhan terus terjadi, kebangunan-kebangunan rohani boleh terjadi lewat hamba di tempat ini. Terima kasih Bapa untuk malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Sekarang duduk. Selanjutnya kami silakan kepada Bapak Gembala.
Zaman sedang